Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya hanya di Was-Was. Karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Setelah sempat bungkam dan tak memperlihatkan batang hidungnya di hadapan media, kemarin Dewi Persik akhirnya keluar dengan segenap kegundahan yang sedang berkecamuk. Dewi Persik rupanya membutuhkan waktu untuk mengendapkan semua permasalahan lantaran vonis 3 bulan penjara yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada dirinya. Dengan mendapatkan kawalan ketat dari ayah dan kakaknya ketika mengisi sebuah acara, DP mengungkapkan kekecewaan tentang keputusan Mahkamah Agung. Ketika bayang-bayang hukuman penjara terus mengintai, DP merasa aman dengan kehadiran kakak dan ayah tercinta di sampingnya. Saya ini udah korban dan udah diketemukan pelakunya, dan kemudian sudah divonis oleh hakim saya 3 bulan masa percobaan. Lah kalau namanya masa percobaan itu tandanya nggak masuk kurungan, namanya juga masa percobaan. Jadi apabila saya melakukan perbuatan lagi, saya tanpa dispensasi masuk sel. Lah di sini saya sudah menjalani masa hukuman itu. Lah sekarang tiba-tiba ada putusan lagi dari MA kepada saya. Loh, terus keadilan buat saya mana? Papi tenang aja, Papi. Ini bagaimanapun ini jantung hati saya gitu loh. Saya nggak mau dia terluka gara-gara masalah ini. Ibaratnya gini, satu, saya udah dianiaya orang. Kedua, saya dihukum sama majelis hakim yang mulia yang pertama kasus 3 bulan masa percobaan. Ketiga, dihukum lagi sama MA. Wah, kok aku dihukum 3 kali berturut-turut? Maksudnya apa ini? Umpamanya itu seperti kemalingan, laporan, yang laporan ditahan. Yang laporan ditahan. Sudah kemalingan ditahan. Loh, ya gimana dong Lucu. saya? Tetap harus mentaati peraturan hukum yang ada di Indonesia sebagai warga negara yang baik. Kata Papa, kamu harus bisa bersikap berjiwa besar, jalani apa yang sudah menjadi sebuah keputusan, dan itu adalah takdir saya dan ujian saya, dan saya akan hadapi. Kekecewaan yang sama yang dirasakan oleh DP juga dirasakan oleh sang ayah. Ia terlihat emosional dengan kenyataan yang harus ditanggung putrinya. Bagaimana tidak, DP awalnya merasa menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh lawan mainnya Jupe. Tetapi seiring berjalannya proses peradilan, DP dan Jupe justru sama-sama dinyatakan bersalah atas baku cakar 4 tahun silam. Ayah DP yang pernah menjadi bagian dari aparat penegak hukum merasa yang terjadi pada putrinya saat ini adalah ketidakadilan. Saya minta dengan petugas-petugas yang datang neror untuk tanda tangan, untuk apa, itu tidak benar. Saya nanti saya laporkan juga kepada atasan. Ya, jadi biar tahu, tidak saya nanya sendiri. Bukan maling itu namanya itu. Apa kok neror-neror sana? Kalau memang dia masuk secara hukum, ya kasihlah. Nih kamu masuk hukuman. Jalan dia hukuman. Apabila saya mengucapkan sebuah kebenaran, itu akan memakan orang lain. Tapi kalau misalkan mulut saya ini tidak mengucap sebuah kebenaran, akan memakan diri saya sendiri. Untuk apa saya takut dengan hal-hal yang sifatnya itu zolim? Ini kan sifatnya zolim, ini udah jelas zolim banget kepada saya. Zolim banget. Makanya kalau orang bilang, Mbak Dewi kapan di penjara? Mbak Dewi kapan di penjara? saya tuh cuma bilang astagfirullah. Betapa saya mendengar itu sakit. Tapi nggak apa-apa, ini yang menjarakan saya kan manusia, bukan Allah. Ngapain saya ini? Jika sang ayah terlihat cukup emosi, ibunda DP justru syok dan menangis membayangkan hukuman yang akan diterima putrinya. Walaupun surat keputusan Mahkamah Agung yang membuat keluarga menjadi gelisah tersebut belum juga diterima oleh DP atau kuasa hukumnya hingga saat ini. Tetapi cepat atau lambat DP pasti akan menerima surat yang akan memasukkan dirinya ke dalam kehidupan penjara seperti yang pernah dialami oleh Jupe beberapa waktu lalu. DP pun mulai mempersiapkan langkah hukum bersama dengan tim pengacaranya. Ia berencana melakukan peninjauan kembali untuk mencari apa yang ia sebut sebagai keadilan. Nah, untuk sementara surat belum terima. Itu kan ibaratnya masih, walaupun ada di website gini. Ya tetap kita belum turun. Kita tetap akan berupaya lah. Belum terima suratnya itu. Ya. Kalau dibilang terima nggak Mbak Dewi Persik dengan keadaan? Yo nggak terima, sopo ngaku korban kok saya terima kayak gini rek. Lucu hanya gitu loh. Hukum di Indonesia itu lucu. Mami saya nangis, saya bilang, jangan cengeng dong. Saya bilang, ngapain cengeng? Saya aja nggak boleh nangis kok gitu loh. Langkah upaya, satu,
ini kan sudah merusak nama baik saya. Bagaimanapun saya akan melaporkan kepada Komnas. Kalau suratnya sudah turun ke kita pasti baru kita PK, peninjauan kembali. Mahkamah Agung kan meninjau kembali peristiwa-peristiwa kita. Oh, ini cuma tanda tangan tau kan, tapi gak diperiksa. Saya harus bertanggung jawab dalam arti menghormati yang memang menjadi undang-undang KUHP dan KUHAP. Jadi saya nggak boleh ya namanya nggak mau begini, nggak boleh gitu loh. Saya akan patuh dan taat. Tersirat dalam setiap ucapan DP bahwa ia mencurigai seseorang atas putusan yang diterimanya. Tapi benarkah putusan yang diterima DP ini merupakan dampak dari kasasi yang diajukan Juppe atas keputusan pengadilan tinggi? Mungkinkah Juppe ada kaitannya dalam masalah ini? Ketika itu pengacara saya sudah memberikan surat bahwa kami sudah berdamai dan selesai masalah kami. Karena saya tidak saya tidak banding kan, yang mengajukan banding adalah pihak dari Juppe sendiri. Nah, terus kemudian ada yang seperti ini, kita pun sudah memberikan kepada majelis hakim yang mulia bahwa kami sudah berdamai, ada suratnya. Jangan sampai bilang pengacara saya tidak memberitahukan kepada para hakim bahwa kami sudah damai loh ya. Sudah ada suratnya loh, sudah ada berkasnya itu. Nah, berarti tandanya udah selesai kan? Nah, kalau misalkan dituntut lagi dari pihak sana, ini ada dorongan dari siapa? Ini yang lagi kita kejar. Dan waktunya cukup lama loh, 4 tahun. Nah, ini kita kejar, kita lagi berupaya untuk menyelidiki ini. Jadi kalau masalah pidana sebetulnya tidak terkait orang dengan orang, tapi terkaitnya dengan jaksa. Jadi dengan jaksa penuntut umum. Jadi jaksa penuntut umum itu kalau seperti ya disebutnya sebagai pengacara negara lah. Jadi yang berhak banding di sini adalah kalau tidak terdakwa ya jaksa. Jadi bukan orang yang mengadukan atau yang melaporkan, bukan. Keprihatinan atas apa yang akan terjadi pada DP juga datang dari mantan suami DP, Saiful Jamil. Ia mengaku DP menjadi lebih tertutup setelah mendengar keputusan MA. Tetapi Saiful Jamil akan terus memberikan dukungan jika DP mulai membuka diri kepada dirinya. Nggak ada curhat apa-apa, nggak ada. Begitu nyampe lokasi syuting, ya happy aja. Paling kadang-kadang saya suka lagi pengen negor, tapi saya juga kalau mau negor lihat situasinya dulu. Kan saya sudah tahu dia seperti apa kan, jadi bisa membaca situasi perasaan dia. Saya juga takutnya nanti mengganggu kan pertanyaannya ini. Jadi sekarang saya lebih nyaman itu cool aja ke dia. Dia miss me ya, itu aja Pak. Kasih support itu. Kecuali kalau nanti dia ngomong sendiri, dia sharing sendiri ya mungkin nanti ya saya insya Allah akan selalu kasih support buat dia, kasih doa.